Dek. Iya, halo Kak. Oh iya, bentar. Oke, jelas ya suaranya. Iya, Oke. Kamu pakai HP nggak kekecilan kah di layarnya? apa? Pakai HP nggak kekecilan kah layarnya? Enggak, Enggak. aku dulu. Oh, oke. Yang penting jelas gitu aja ya. Iya, Oke. Jadi kita lanjutkan pertemuan hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, tadi masih banyak berbagai macam soal yang belum kita coba. Nah, mari kita bahas. Oke, tadi sampai mana ya? Soalnya banyak. Nah, tadi kita sampai ini menjelaskan bagaimana eh, sudut-sudut ini bisa sama dan bagaimana penjumlahan ini menghasilkan 360 tanpa melalui menjelaskan tentang bahwa segitiga itu 180 derajat. Oke, kita lanjutkan nomor 6, yaitu di sini AB dan CD itu garis lurus. Nah, explain why. Jelaskan mengapa sudutnya tidak semua benar. Jadi, gimana, apakah ini yang titik tengah ini kita namai O aja. Apakah AOC salah, DOB salah, COB salah, AOD salah? Nah, menurutmu yang salah yang mana? Kok suaramu nggak kedengeran tadi? Coba kamu bilang lagi. kalau yang salah itu Nih. Karena apa? Kan ini kan sudut apa? Vertical. vertical opposite. Nah, vertical opposite angle. Nah, berarti harusnya apa? Sudut AOD itu sama dengan sudut COB. Nah, entah itu 160 atau 150, yang penting keduanya harusnya sama, ya. Lalu sudut AOC harus juga sama dengan sudut BOD. Jadi, penjelasannya adalah kalau menjelaskannya karena 30 dan 20 itu adalah sudut yang berseberangan ya, opposite. Opposite itu berlawanan, Ding. Berlawanan dan harusnya sama. Karena 150 dan 160 itu sudut yang berlawanan dan harusnya bernilai sama. Ya, terus lanjut. Look at the diagram. Explain why D sama dengan A plus C. Nah, explain why. Kenapa kok D itu A tambah C? Kenapa ini tambah ini? Tadi udah tak jelasin ya. Karena jawabannya apa? Ini sudut apa? Yang C itu. Yang D itu sudut apa? X Exterior. eksterior. Kok soundnya kayak pas kamu ngomong berisik, tapi kalau kamu nggak ngomong nggak berisik. Kenapa ya?
Jam soalnya di sini. Oh, lo kayak gremesek. Oh, ya udahlah, nggak apa. Yuk. Nah, lanjut. Yang D itu eksterior, sedangkan A dan C itu adalah interior. Nah, berarti kenapa D itu A plus C? Karena eksterior angle atau sudut eksterior adalah apa? Sama dengan penjumlahan dari jadi sum of A plus C. Jadi penjumlahan dari sudut interior yang di dalam segitiga. Gitu ya. Tadi berarti exterior angle of the triangle. Jadi itu. Oke. Terus yang B, write similar expression for E and F. Tulislah persamaan untuk E dan F. Oh ya ya ya. Berarti E itu sama dengan apa, Dek? E itu sama dengan apa tambah apa? Yo yang B. Yang dengan E itu sama dengan yang E kan ini. Kan ini eksterior juga. Yang F juga eksterior. Nah, kalau ntar kata tadi kan kalau di A itu sudah dijelasin, D itu A plus C. Sekarang kalau E itu yang mana? Penjumlahan dari B sudut plus apa? A, Apa? B plus A bukan? B plus A. Betul. Betul, betul ya. Terus yang F penjumlahan dari A plus C. A plus C. Betul. Eh, F itu loh, F itu nggak bukan pelurusnya loh, Dek. Tapi interior yang bukan pelurus. Yang B sama. B sama C. Nah, ya, jadi kalau menjumlahkan dari eksterior itu interior tapi bukan pelurus sudut tersebut. Jadi selain pelurusnya ya. Nah, terus yang C, show show that the sum of the exterior angle of a triangle is 360 derajat. Jadi tunjukkan bahwa penjumlahan sudut sudut semua yang terluar itu dari segitiga adalah 360. Mana? Berarti D plus E plus F sama dengan 360. 360. Iya kah kalau dijumlah? Caranya gimana kalau nggak ada hurufnya kayak gini? Nggak ada hurufnya, nggak ada angkanya ya. Kan nggak diketahui D, E, F itu. Caranya dari persamaan-persamaan yang sudah kita temukan tadi. Apa saja itu? Yang ini. D sama dengan A plus C. E sama dengan B plus A. Nah, terus F sama dengan B plus C. Nah, kalau kita ingin membuktikan bahwa penjumlahan dari sudut terluar itu ada 360, berarti kita jumlahkan semuanya. D ditambah E ditambah F. Nah, harus kita substitusi atau diganti. D diganti dengan apa? A plus C. E diganti dengan apa? B plus A. B plus F diganti dengan B plus C. Nah, udah. Habis itu dijumlah. Berarti jumlahnya berapa, Dek? Variabel A-nya ada berapa? 2 kan? C. Berarti 2A. Ditambah B-nya juga ada 2. Berarti 2B. B. C-nya juga ada 2. Berarti 2C. Nah, duanya kita keluarkan. Ya, duanya kita keluarkan. Berarti 2 dalam kurung A plus Plus B plus plus C. C. Nah, ya kan?
Kalau dikalikan ke dalam tetap sama dengan yang atas. Sama dengan A plus B plus C. Nah, di sini tadi A plus B plus C itu berapa, Dek? Nah, kebetulan A plus B plus C itu adalah sudut interior dari segitiga. Satu segitiga berapa sudutnya? 180. Nah, berarti 2 dikali 180. Nah, otomatis ini adalah jumlah sudut dari segitiga. Jadi, jawabannya adalah 360. Jadi gitu kalau kita mau membuktikan bahwa sudut-sudut eksterior itu jumlahnya 360. Jadi, seperti ini pembuktiannya. Lanjut, paham ya? Oke, lanjut. ABC is an tadi apa sih? Isosceles ya. Isosceles itu sama kaki, ya. Jadi ini adalah segitiga sama kaki. Nah, di sini berarti kakinya di mana? Sini sama sini. Berarti ini sama ini sudutnya sama ya. Sama kaki. AB sama dengan AC. Berarti AB-nya yang mana? AB sama dengan AC. Oh, yang sama kaki bukan itu ternyata. Yang sama adalah AB. AB itu ini sama AC. Nah, berarti kakinya yang sama tuh ini, mereka. Nah, terus AB is parallel to DE. Berarti AB itu sejajar dengan DE. Ya, jadi ada panah di situ. Angle of ABC adalah 68. Nah, sudutnya 68. Work up the size of angle EDC. Give a reason for your answer. Berarti kita disuruh mengukur ukuran dari sudut EDC itu berapa? Ya, yang ditanya yang ini, EDC. EDC. Nah, dan berikan alasan kenapa kamu jawab itu. Berarti kita menggunakan apa? Prinsip sudut sama kaki. Kalau sama kaki berarti dua sudut ada yang kembar, ya kan? Kalau sama kaki berarti yang kembar yang mana aja? A, B, C, dan B, C, A. Ya kan? Jadi ini kembar. Berarti sini kembar. Berarti sini juga 6, 8. Nah, berarti kalau mencari BAC gimana? Mencari BAC, kan kita butuh ini juga. Buat apa? Buat F. Kan ini loh, kita mencari posisi yang gini. Nah, jadi kita mencari yang corresponding. Berarti kita butuh sudut ini, BAC ini. Di sini tuh berapa? Berarti caranya gimana nyari nih? Caranya adalah 180, kan total segitiga 180 dikurangi total dari B sama C. Sudut B sama C berapa? 268. Berarti 68 tambah 68 atau 2 kali 68. Nah, 2 kali 68 berapa? 136. 136 ya. 36. Ya, betul. 136. Berarti 180 kurangi 136 adalah 44. betul, 44 derajat. Nah, otomatis sudut dari EDC adalah 44. Jadi, reasonnya kenapa? Alasannya berarti because angle of EDC is corresponding angle. Jadi, karena dia itu sudut yang bersesuaian.
Oke, lanjut. Paham ya? Nomor 9. Nah, ini banyak banget ya manu nih. Apa? Macam-macam nih. This pentagon is divided into a triangle and a quadrilateral. Show that the angle sum of the pentagon is 540 derajat. Terus compare your explanation with a partner's. Do you both have a similar explanation? Jadi di sini ada segi, penta itu berarti 5. Ya, segi 5 yang dia itu bisa gimana caranya membagi menjadi segitiga-segitiga. Nah, terus tunjukkan sudut penjumlahan dari segi 5 adalah 540. Caranya gimana? Kak, Iya? kayaknya yang nomor 9 sampai seterusnya ini nggak keluar soalnya waktu itu sempat dikasih beberapa contoh soal cuma dikumpulin di sekolah. Oh, berarti nggak masuk. Cuman yang tadi masuk yang nomor 9 ini kayaknya nggak masuk. Yang Oh, iya, masuk iya, nomor iya, iya. 9. Berarti 9 sampai selanjutnya ini enggak ya? Nggak. Enggak, oke. Berarti, karena mungkin belum masuk ke materi Kalau ya. kalau Belum- biasanya di tapi yang soal di buku sama ujian itu beda gitu. Oh, ya, ya, ya. Berarti lewat aja ya kalau gitu ini. Karena ini juga Iya. penerapan lebih ke apa ya? Lebih ke huruf-huruf tok gitu, lebih ke rumus-rumus ya. Oke, berarti kita lanjut ke collecting data. Udah paham kan? Hmm, Jadi dijelasin dikit ya. Ini tadi aku udah merangkum. Kan di sini di essay nanti besok itu ada ini. eh di essay itu collecting datanya nih ada kamu disuruh menjelaskan apa itu data kategori, data continue, dan data discrete. Nah, jadi sekilas saja data kategorikal, continue, dan discrete itu ada perbedaannya. Nah, kalau data kategorikal itu adalah data yang dikumpulkan dalam kelompok. Nah, jadi variabel-variabelnya dibagi menjadi beberapa kategori atau beberapa kelas. Nah, data yang berasal dari analisis kuanti, berarti kategori biasanya, kuali ya, data yang berasal dari analisis kualitatif. Nah, berarti bukan kuanti, berarti bukan angka-angka, tapi biasanya ya kuali. Kuali itu ya bukan angka-angka istilahnya. Dan data yang tidak muncul dalam bentuk angka atau jika angka tersebut perlu dikelompokkan untuk dianalisis. Berarti intinya yang kelompok-kelompok gampangannya kalau kategorikal ya. Nah, contohnya apa aja sih data kategorikal? Jenis kelamin, nah, golongan darah, warna rambut, status perkawinan, kampung halaman, jenis film disukai. Jadi kan jenis kelamin ada banyak. Ada A, B, O, A, B. Nah, itu kan kelompok dikelompokkan. Nah, itu masuk kategori golongan darah. Jenis kelamin ada dua tok ya. Nah, jadi kelompok-kelompokkan warna rambut. Nah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang blonde kayak gitu. Status perkawinan, lajang, single, sudah menikah. Nah, berarti data yang berkelompok-kelompok seperti itu adalah data kategori. Nah, dan selanjutnya adalah data continue. Nah, gimana caranya menganalisis data continue? Itu data yang berada dalam urutan yang konstan. Nah, berarti data yang dapat diukur dalam skala keberlanjutan. Nah, berkelanjutan. Jadi biasanya dia terus berkembang, berkembang, berkembang. Data yang nilainya memiliki kemungkinan nilai yang tidak terbatas dalam kisaran tertentu. Nah, contohnya apa data continue itu? Tinggi badan. Nah, karena tinggi seseorang itu dari kecil sampai dewasa pasti berubah-berubah. Nah, jadi dia eh, berada dalam urutan yang konstan. Nah, terus maksudnya berkelanjutan ya. Nah, terus berat badan juga kan berbeda-beda ya per waktunya. Terus suhu, waktu, jarak. Nah, itu termasuk data continue. Intinya continue itu berkelanjutan intinya ya. Namanya saja continue berarti lanjut gitu lah ya. Nah, lalu yang terakhir yang dikelompokkan adalah data discrete.
Nah, data diskrit ini apa? Data yang memiliki kesenjangan nyata antara nilai-nilai. Nah, data yang nilainya itu memiliki kemungkinan nilai terbatas dan antar nilai satu dengan yang lainnya itu terpisah. Jadi bedanya sama continue tadi apa? Kalau continue itu tidak terbatas, sedangkan data diskrit itu adalah data yang terbatas. Contohnya apa? Contohnya jumlah siswa dalam satu kelas. Nah, itu kan terbatas. Jumlah siswa dalam satu kelas. Misal satu kelas mempunyai 25 siswa. Jumlah pasien di rumah sakit. Itu juga ada diskrit. Ya, karena mempunyai ruang-ruang sendiri. Jumlah manik-manik dalam kantong. Ya, kayak bisa dihitung lah intinya. Data yang bisa dihitung gitu ya. Dan terbatas. Ya, gitu. Nah, ini cuma pengertian singkatnya. Nah, coba kalau kita terapkan ke salah satu soal. Hmm. Oke, ini ngapain ini ya? Oke, jadi di sini ya, how would you collect data to answer the question? State the type of data each time. Jadi kamu disuruh mengumpulkan data dari beberapa pertanyaan di bawah dan jelaskan apa saja jenis-jenis data berdasarkan waktunya. Nah, jadi kamu disuruh apakah ini data diskrit, apakah data kontinu, dan data kategorikal. Nah, di nomor 1A adalah when a drawing pin is dropped, is it more likely to land point up or point down? Berarti dia termasuknya apa? Ketika drawing pin ya, drawing pinnya itu drop, berarti terjatuh ya ini. Itu Ya, sering eh, ke, ke ke tanah itu naik atau turun, ke atas atau ke bawah. Nah, menurutmu ini apa? ini memang data yang tadi Kak berarti. Nah, data apa kan tiga? Kita cuma bahas tiga di sini. Di IC tadi keluar tiga toh. Yaitu data apakah data kategorikal, apakah data continuous, atau data discrete. Nah, berarti kan kamu kayak gitu kan butuh penelitian yang A. Jadi kamu menjatuhkan pin itu beberapa kali dan apakah itu jatuh ke tanah itu mantul atau enggak itu. Berarti itu data apa namanya? Berarti Continuous. how would. Jadi bagaimana kamu mengoleksi data tersebut? Jadi dengan data pengambilan data itu ada beberapa ya. Yang pertama, do an experiment. Jadi melakukan eksperimen. Yang kedua, do an observe do a observation ya, kayak observasi. Dan yang ketiga adalah dengan survei. Nah, jadi menurutmu itu dengan eksperimen atau observasi atau survei? Dengan apa? Kalau jatuh dengan eksperimen, ya nggak? Eksperimen. Ya, kalau kita pengen tahu jawabannya adalah dengan eksperimen. Terus termasuk data apa itu? Jadi ini do an eksperimen ya, dan termasuk data apa? Data Tantangan. kategori ya, kan dikelompokkan. Kategori. Dikelompokkan apakah land point up or point down. Berarti itu dikelompokkan apakah up atau down gitu. Berarti kategori. Categorical. Lanjut. How many people visit a particular shop before jam 9? Berapa banyak orang yang berkunjung di shop itu ya, toko particular itu, toko itu sebelum jam 9? Berapa banyak orang? Nah, berarti kalau bisa bisa dihitung tadi apa? Display. Discrete, betul. Tapi cara kita mengoleksi datanya dengan apa? Eksperimen, observation, atau survei? Dengan Survei. observasi, Oh, observasi. mengamati ya. Kan kita nggak mungkin eksperimen orang.
Lah, eksperimen apaan? Kan ini orang yang berkunjung ke toko ya. Kita mengamati lah, observasi gitu ya. Berarti kita melakukan observation untuk melakukan collecting datanya. Observation di mana? At the door of the shop on a number of days. Jadi observasi di pintu tokonya itu beberapa hari. Kamu hitung beberapa hari. Nah, untuk datanya adalah termasuk data discrete. Karena Kalau terbatas dan bisa dihitung. Apa? kalau survei sama observasi itu bedanya apa? Apa? Survei sama Oh, observasi. survei. Kalau survei itu kita seperti survei nih kayak kita membuat apa ya? Membuat beberapa daftar pertanyaan dan kita kasihkan ke beberapa orang. Kita survei, apakah kamu melakukan ini bla 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 itu namanya survei. Ya, di survei. Gitu. Kita kan nanyain orang. Kalau observasi itu bedanya kita mengamati. Kalau eksperimen itu kita percobaan. Ya, bedanya itu. Nah, terus, how many brother and sister do the member of your class have? Jadi, berapa banyak perempuan dan laki-laki yang eh, anggotanya itu di kelasmu? Ada berapa gitu istilahnya. Jadi, kamu menggunakan apa? Brother sister berarti dia mempunyai anggota keluarga lain gitu ya. Dia mempunyai kakak atau adik. Jadi anggota kelasmu itu punya kakak adik enggak? Berarti itu pakai apa data nih? Koleksi Survei. datanya Bang. Betul, survei betul. Dan termasuk data Data distrik. betul karena bisa dihitung. Sip. Discrete. Terus yang D, how long do learners spend doing homework each night? Berarti berapa lama biasanya orang-orang belajar itu menghabiskan untuk mengerjakan PR di malam hari. Berarti menggunakan apa? Pengumpulan datanya. Survei gitu. Survei, benar. Jadi mereka menghabiskan waktu jam berapa sampai jam berapa, itu kita menggunakan survei, jadi disurvei dulu. Dan datanya termasuk data apa? How long? Ya, berapa lama? Continue. Betul, continuous. Dia berkelanjutan. Nah, terus, what is the average number of word in a sentence in a book? Jadi berapa rata-rata, average ya, rata-rata nomor dari, oh, berapa kan jumlah, disuruh jumlah beberapa kata dalam satu kalimat di buku. Berarti disuruh nyari berapa rata-ratanya. Satu kata dalam kalimat dalam buku. Berarti dia menggunakan Observation. percobaan bisa kok observation eksperimen ya. Jadi dia mengcounting ya, eh, menghitung number of sentence. Berarti angka-angka dalam kalimat itu berapa? Nah, berarti menggunakan eksperimen. Percobaan, terus dia termasuk data yang bisa dihitung ya, karena dia menghitung number of words. Berarti dia termasuk data discrete. Nah, lalu yang terakhir, how long do learner take to get to school each day? Berapa lama biasanya siswa-siswa itu uh, take to get to school each day? Hmm, Berapa lama biasanya mereka ke sekolah setiap hari? Berarti menggunakan survei. survei betul. Karena kita harus tahu jarak-jaraknya berapa, waktunya berapa. Dan ini termasuk data Continue. betul, continuous.
Oke. Nah, mungkin seperti itu. Ini beberapa contoh saja ya. Mungkin besok disuruh jelaskan eksperimen data kategorikal apa, diskret apa, kontinus apa, terus mengoleksi data bagaimana kayak gitu. Mungkin seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya kayak gitu sih, Dek. Kalau collecting data. Sebenarnya banyak. Aku sebenarnya banyak menyiapkan soal. Berarti kayak gini harus tahu terjemahannya dulu ya, Dek. Ya, Nah, kalau nggak tahu terjemahannya, piye terusan kayak gitu. tapi kadang kalau nggak tahu tuh biasanya ada apa ya, kayak nyaut sama kata sebelumnya, jadi nanti kayak nyambung gitu. Oh, Walaupun kita nggak tahu artinya, tapi mungkin pasti awalannya atau akhirannya ada kata yang kita udah tahu, jadi kita bisa nyambung sama. nah kalau nulis kan kalau reading kan biasa ya lah. Kalau writing kayak nulis jawaban pakai bahasa Inggris itu apa nggak sulit itu? Kalau teori lo ya, kalau Sampai teori. bahasa Inggris yang grammarnya acak-acakan. Yang penting bahasa Inggris. Ya benar benar benar. Sulit sih gila 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 banget sih. Oke, oh ya aku tadi mau tanya kamu kenal Andin nggak? Andin sekarang kayaknya kelas 7 kelas 8 ya? Oh nggak kenal ya Andin Meira nggak kenal? Mirella, Hah? Mirella. Oh oh oh. Kenal, itu juga ikut UAS MPS. Oh, dia kelas 8 kelas 7 tuh? Kelas 7. Oh, itu dulu siswaku. Pas SD dia kelas sama aku. Oh iya ya. Lanjutnya di situ berarti. Oke. Yuk, lanjut ya. Berarti ini end terms ini udah paham belum, Dek? Kayak dia itu sebenarnya pola bilangan, tapi beberapa juga ada persamaannya. Kalau dalam bentuk angka biasa paham, cuman kalau dalam bentuk pecahan nggak paham. Saya Pecahan belum nggak paham? Oh, juga pecahan belum ya? Fraction. Atau belum ya? belum terlalu paham. Oh, oke kita coba satu dan berapa ini yuk. Coba pecahan ini ya yang A. Nah, itu ada 7, 10 setengah, 14, 17 setengah. Nah, lanjutannya berapa? Nah, jadi gimana kalau menyelesaikan soal seperti ini? Kita harus tahu selisih atau suku pertama dengan suku kedua itu apakah ditambah, dikurang, dibagi, atau dikali. Nah, kalau dalam kasus ini 7 ke 10 setengah. Nah, itu diapakan? Term Tambah. to term the rule is add, berarti ditambah. Nah, di sini kok udah ada penjelasannya ya, tapi kalinya besok yang coklat-coklat ini nggak ada. Berarti is add, berarti ditambah berapa? 7 plus 3 setengah. Ini udah dikasih tahu, no? Ya, berarti 7 ditambah 3 setengah. Kalau kita menghitung secara secara jari, bisa saja ya 7 tambah 3 kan 10. Tapi kalau kita pengen menghitung secara pecahan dulu, biar paham, yaitu 7 ditambah 3 setengah ini dijadikan pecahan biasa. Yaitu gimana? 3 kali 2 tambah 1, ya kan? Berarti 6 tambah 1, 7 per 2. Nah, sedangkan 7 ini kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya jadi 2. Jadi berapa? Kalau kita samakan penyebutnya jadi 2, berarti kalau bawah kali 2, kan ini sebenarnya 7 per 1 nih. Nah, kalau bawah kali 2, berarti atas juga kali 2. Berarti 14 tambah 7. Berarti berapa? Satu per 21/2. Nah, 21/2. Nah, 21/2 kalau dibalikkan lagi ke pecahan biasa, 21 bagi 2 berapa?
10. Yang besar ya. Kan 10 kali 2 kan 20. Tinggal 21 kurangi 20 kan 1. 1/2. Gitu aja kalau pecahan ya. Nah, berarti ini selalu ditambah 3,5. Berarti kalau selanjutnya berapa ini? Suku ke 1, 2, 3, 4. Berarti suku kelima berapa? Setengah ditambah 3,5. Berarti U5 sama dengan 17,5 ditambah 3,5. Berapa? 1,5. 21,5. Eh, 20 kita nih. 21. 21. 20. Hah? Nomor satu yang A loh. Gini ya, 20. jadi ini kalau biasa itu tinggal 17 tambah 3 kan 20. Nah, ini kan masih ada setengah. Setengah tambah setengah berapa? Setengah tambah setengah adalah? 21. Betul. Berarti 20 tambah satu adalah 21. Gitu. Atau kalau kamu misal bingung pecahan seperti ini, ya balikkan lagi ke pecahan biasa. Tapi itu pasti lebih sulit lagi karena pecahan campuran ini udah paling enak, ya. Jadi besarnya dulu ditambah baru pecahan yang ditambah ya. Nah, berarti kan ini disuruh the next two term. Nah, berarti suku kedua. Berarti kamu harus menghitung suku kedua ke selanjutnya. Suku kedua selanjutnya. Nah, itulah maksudku. Berarti kan ini suku kelima. Berarti kita sekali lagi. Suku keenam berapa berarti? 21 ditambah. 3,5. Berarti berapa? 24,5. Ya, itu benar. Berarti two term. Kalau di essay tadi aku lihat three term. Berarti harus ketiga selanjutnya ya. Nah, berarti yang pecahan seperti ini. Nah, ini kalau kalau desimal. Kalau desimal gimana? Kalau desimal udah bisa, kalau pecahannya nggak bisa. Oke. Em, Nah, ini Kak, yang nomor 4. nah, nomor 4. Contoh yang mana ya? Yang A dulu deh, yang paling mudah. Menurutmu itu kan di situ nggak ada langkah-langkahnya. Kayak yang coklat-coklat tadi yang di atas. Nah, berarti itu 2/4 itu gimana cara nih? Nyari selisihnya. Berarti 4,5 dikurangi 2. 4/5 ya. Empat Ya, seperlima 4,5. dikurangi 2. 2. Berarti berapa? 2,5. Gitu. Saya. Berapa? 2/5. Bukan no. Satu itu optimal. Kita samakan penyebutnya dulu. Nah, kan ini 1/1 deh dia pecahannya. Jadi kan nggak sama. 4 kurangi 2 memang 2. Nah, tapi 1/5 kurangi 1/1. Bukan 1/5. 1/5 dikurangi 1. Coba kita menggunakan pecahan. Menggunakan pecahan biasa saja yang paling mudah. Kalau misal bingung pecahan campuran. Ish. Kok ini ke atas terus tuh. Bentar, wait. Nah, oke. Berarti berapa? Kalau dijadikan pecahan biasa, 4/5 itu jadi berapa? 4 kali 5 ditambah 1. 21/5. Nah, berarti 21/5 dikurangi 2. Nah, di sini kan 2.
Kalau kita samakan penyebutnya, berarti kalau bawah kali 5, atas juga kali 5, gitu ya. Berarti berapa? 21 dikurangi 10. Nah, penyebutnya udah sama, jadi jadi satu aja. Berarti 21 kurangi 10 berapa? 11. 11 per 5. Ya. Tadi kamu jawab berapa? Kayaknya bener deh tadi. Tadi berapa sih kamu? Kamu jawab berapa tadi? 4 seperlima dikurangi 1, 2. 4 per 5? Eh, berapa? bukan. 2 seperlima? 1. Bener nih. Bener nih. 2 seperlima ya kan? Tadi kamu jawab itu nggak sih? Ya, ya. Iya kan? Berarti penjumlahannya adalah 2 seperlima. Oleh karena itu suku ketiga berapa ini berarti? Berarti 4 seperlima ditambah 2 seperlima. U3 adalah 4 seperlima ditambah 2 seperlima. Berapa jawabannya? 4 tambah 2. 4 tambah 2, 6. Seperlima tambah seperlima. 2 per 10. 2/5. Kalau penyebut itu nggak boleh ditambah Iya, loh ya. Penyebut tetap sama, tetap. Yang berubah itu yang atas. Ya, jadi penyebut tetap 5. Jadi jawaban yang ini adalah 6/5. Nah, kalau yang ke 5 berapa? U5. yang ke U5 kan itu ada disuruh ngisi sama ini. U3 sama U5. Suku kelima. Berarti 8/3/5 ditambah 2 per 5 ditambah bedanya. Berapa? 10, 4 per 5. Nah, gitu. Udah. Paham ya berarti. Gampang. Berarti kalau itu dikurangi langsung boleh, Pak? Yang A tadi yang 4, 1/5 dikurangi 3 gitu langsung bisa kan? 1/5 dikurangi 1 ya maksudmu? Yang Kalau 4 nggak empat ada. per 5. 4,5 Ya. dikurangi 2 toh? Iya, 2,5. 2,5 betul. Betul, betul, betul. Ada lagi yang mau dicoba nggak? Soalnya udah. Udah. Oke. Terus mana ya? Kalau pakai ini gampang kan, Dek? Pakai ini, NN ini. Yang variabel. Oh, variabel. Eh, Coba yang ini berapa yang yang H? Kan ini disuruh work out the first three terms and the 10th term of the sequence with the given nth term. Berarti kamu disuruh berapa 3 suku pertamanya, lalu suku ke-10 berapa? Berarti itu gimana? lupa, Kak. Nah, berarti kayak gini. Ya, berarti kalau kita disuruh nyari suku 3 pertama, berarti ya udah. Berarti untuk U1, U1, U2, U3. Nah, U1 rumusnya kan 4N min 3. N-nya kita ganti 1. Jadi N itu ini. Nah, jadi N itu angkanya itu. Berarti diganti berarti jadi berapa? 4 kali 1 dikurang 3. Jawabannya berapa? Eh, 1. 4 kurang 3, 1. Berarti selanjutnya 4 kali 2 kurang 3. Berapa? 5. 8 kurangi 3. 5. 5, betul. Selanjutnya yang terakhir.
4 kali 3 kurang 3. Kali 9. 9, betul. Nah, berarti U1, 2, 3, dan biasanya jawabnya gini, 1, 5, sama 9. Nah, setelah itu yang U10 berarti berapa? Berarti itu dihitung satu-satu, Kak. Iya, 1, 5, 9, berarti U10. 37. 4 kali 10 kurang 3, berapa? 37. Nah, berarti betul, 37. Tapi gitu, gitu aja. Berarti besok berarti jawabannya apa? 1,5,9, bla bla bla, 37. Nah, ini U1, U2, U3, U10. Tuh. Oke, berarti udah paham ya. Kalau misal dari pola mencari rumus, Maksudnya gimana, Kak? kayak itu. Yang A itu rumusnya yang mana? Match each yellow sequence card with the correct blue and term expression card. Jadi kamu suruh mencocokkan yang orange sama biru ini. Yang A itu yang mana? Kira-kira. Hmm, A plus N min 1 B. Cari aja yang 8. U pertama 8. Berarti N-nya 1. Yang jawabnya 8 yang mana? Mana? Yang mana Kan kata? plus 7. N plus 7. Betul. Jadi yang A itu ini. Nah, atau kalau besok nggak ada yang biru gimana? Cara nentuin N plus 7. Caranya ini sebenarnya rumus di SMA ya, tapi kan ya di SMA berapa ada yang udah deh. Nah, caranya adalah UN itu caranya adalah A plus N min 1B. Dia sering nggak kayak gini? Enggak. Jadi, misal dia UN. Kan kita UN itu rumus. UN itu ini. Misal kita nyari rumus, A itu apa? A itu 8. A itu suku pertama. A adalah U1. Berarti suku pertamanya berapa? 8. Ditambah N min 1 dikali bedanya. Beda itu apa sih? Beda itu selisih. 8 ke 9. Nah, berarti selisihnya Satu. 1. Nah, berarti 8 ditambah N min 1. 8 kurangi 1 dulu yang angka sama angka. Konstanta sama konstanta. Berarti 8 kurangi 1 tuh 7. Ditambah N. Nah, jadi rumus UN adalah 7 plus N. Jadi kamu kalau pengen cepat, pakai ini. UN sama dengan A plus N min 1B. Ini sebenarnya adalah barisan. Kalau di SMA itu adalah barisan aritmatik. Nah, menentukan rumus ke N. Nah, jadi kalau di SMP kan masih nyari nyari-nyari rumusnya kan bingung. Mending pakai rumus ini langsung. UN sama dengan A plus N min 1B. Jadi lebih cepat gitu ya. Cuma satu itu rumus tok. Karena masih SMP. Terus yang anu ya, yang nyari kayak gini. Besok kalau misal ada kayak gini. Inverse itu mana tuh? Oh ya, ini sudah paham ya yang gambar-gambar ini? Cara nyari, ini kayak grafik ya, nyari persamaan garis. X-nya 0 berarti Y-nya berapa? X-nya 1,5 berarti Y-nya berapa? Paham toh? Insya Allah. Insya Allah, berarti kita lewat ya. Ya.
Oke. Nah, berarti ini menghubungkan persamaan fungsi dan inverse. Nah, fungsi dan inverse. Nah, gimana tuh? Fungsi dan inverse. Jadi misal ada fungsi, kita ambil yang D. Fungsinya adalah Y sama dengan 2X plus 4. Berarti inverse-nya berapa? Inverse itu apa sih? Inverse itu adalah kebalikan. Oh, kebalikan. Kebalikan. Berarti kalau Y sama dengan, berarti kebalikannya apa? Carilah X sama dengan, itulah inverse. Nah, berarti kita memainkan pindah ruas. Berarti kalau kita pengen X, berarti yang tetap X-nya toh. Nah, berarti 4-nya dipindah ruas ke kiri. Nah, berarti gimana? Y ditulis dulu, baru positif dipindah ruas jadi negatif. Y min 4. Nah, setelah itu X berapa? 2-nya dipindah ke ruas kiri. Berarti Y min 4. Ingat, di sini kali. 2X itu 2 kali X. Berarti kalau kali dipindah jadi bagi. Nah, berarti ini inverse-nya apa? Yang 6 ya. Itu. Paham tak? Masih bingung cara ngubahnya. Masih bingung cara ngubahnya. Oke. Soal lain. Coba kita cari yang mudah dulu deh. Yang Y sama dengan X plus 8. Berarti inverse-nya berapa tuh? Y sama dengan X plus 8. Kamu cari X sama dengan kalau inverse itu. Jadi kalau misal persamaannya Y sama dengan, cari X sama dengan. Kalau misal persamaannya X sama dengan, cari Y sama dengan. Jadi cuma kebalikannya. Nah, berarti ini X sama dengan berapa? Y 8 ini dipindah ruas ke kiri. Jadinya dari positif jadi negatif. Berarti ini inverse-nya yang mana? Y min 8. Coba kamu sendiri ubah nih yang ini. Yang F. Coba ini yang mana? Yang F itu kan Y sama dengan X plus 2 per 5. Jadikan X sama dengan. Berarti berapa? X sama dengan 5Y min 2. Ya. Jadi ini dikalikan ya. Kan ini dari bagi, kalau pindah ruas jadi kali. Nah, berarti 5Y sama dengan X plus 2. Nah, kan cari X, berarti X yang tetap. X sama dengan 2-nya dipindah ruas ke kiri. Berarti 5Y min 2. Dah, gitu tak. Berarti ini yang gampang ya. Nah, lanjut bentar. Itu yang nyari gradien sama perpotongan garis lurus. Udah paham? Belum. Gradien. Gradien itu apa sih? Nah, gradien itu adalah turunan pertama dari garis lurus. Kak, sampai nyebutnya apa ya? Intinya, gradien itu rumusnya ini. Ya, gradien atau sebutannya M, disebut juga Y aksen. Nah, M itu adalah ini. Di SMP di bukumu tadi aku baca cuma satu rumus ini. Y sama dengan MX plus C. Tahu rumus ini? Itu kayaknya waktu lagi edit trip, jadi aku nggak masuk itu. Waduh. Nah, jadi persamaan garis lurus itu ini. Nah, jadi ini rumus umum persamaan garis lurus ya. Nah, jadi M itu apa sih? Lah ini M itu gradiennya sendiri. X variabel biasa, C itu konstanta. Nah, berarti kalau kamu disuruh nyari gradien, yang mana ini soalnya? Nah, gradien dari 2x. Nah, kan ini find the gradient and y-intercept. Y-intercept itu apa? Perpotongan y. Nah, jadi intercept itu perpotongan dari each line.
dari garis-garis ini. Ya. Jadi kalau yang 2X itu M-nya berapa? 2x. Mhm. Gradiennya berapa 2X? Kan berarti itu Y sama dengan 2X. Kalau nggak ada konstantannya ya udah berarti 0. Berarti M-nya adalah 2. Jadi M-nya 2. Kalau 2X plus 4, M-nya 2x. 4. 2. 2. Intinya M itu yang menempel dengan X. Ya. M itu yang menempel dengan X. Selama Y-nya itu 1. Ya. Jadi kalau selama Y-nya 1, itu M-nya itu menempel dengan X. Kasus lain kalau Y-nya 2, itu nanti 2-nya harus dipindah dulu ke ruas kanan gitu ya. Nah, terus berarti M yang ini 2 tetap. Ya, terus yang ini 2X min 3 M-nya berapa? Gradiennya. 2x. 2X min 3 berarti gradiennya berapa? Sebenarnya berapa? 2 juga. 2 juga. Kan yang menempel X. Jadi nggak usah ragu-ragu ya. Nah, terus and the Y-intercept. Berarti perpotongan Y. Nah, kalau menyebutkan perpotongan Y, kalau perpotongan Y itu X-nya yang 0. Ya. Jadi kalau Y-intercept itu X-nya 0. Jadi, kalau besok nyari Y-intercept, itu X-nya sama dengan 0. Jadi kebalikannya ya. Nah, jadi kalau kamu disuruh nemuin Y-intercept dari Y sama dengan 2X berapa? 0. Ya, betul, 0. Nah, ini tuh yang Y-intercept tuh jawabannya di sini, di grafik ini. Nah, terus kalau 2X plus 4, Y-interceptnya berapa? 0 juga. 0 juga. Hah? Bukan. Bukan, bukan. 4. Bukan. Betul. Jadi kan 2 kali 0 ditambah 4, ya 4. Oh, ini. Berarti yang terakhir Hmm. Min 3. berapa? 3. Min 3. Iya, Min min 3. 3, betul. Ya udah gitu doang. Nah, udah gitu aja. Terus habis itu esai ya, esai. Esai itu calculate the value of angles between two parallel lines and two transversal. Jadi nanti ada 2 garis sejajar dan 2 garis transversal. Kayak apa sih bayangannya? Nomor 1 esai besok tuh kayak gini. 2 garis sejajar tuh kan kayak gini. Transversal tuh berarti bisa saja ini set set yang kayak tadi ya. Atau bisa juga gini. Set set. Nah, jadi banyak macamnya istilahnya. Jadi disuruh nyari mana mungkin mungkin ya nyari sudut yang ini sama ini gitu banyak mungkin ya. Nah terus yang nomor 2 adalah disuruh menentukan mana data kategorikal, continuous dan discrete tadi udah jelas. Terus mana udah itu tok. Nah terus nomor 3 membuat segitiga garis bagi sudut garis bagi tegak lurus secara akurat. Nah ini kamu memerlukan jangka busur, penggaris. Jadi harus tahu cara buat garis bagi. Garis bagi tegak lurus secara akurat. Ya, besok seperti itu. Contohnya, jadi bisektor perpendikular yang kayak gini ya. Coba yang ini. Coba yang nomor 1 itu panjang ACBC berapa, Dek? Kamu tahu nggak? Panjangnya ACBC ini berapa? CBC. Ya kan itu ditanya tuh.
Ukuran dari panjang ACBC adalah pakai pakai apa berarti nyari ini? Oke. Hah? Apa? Nggak kedengeran kok suaramu kecil amat sih? Nggak tahu. Pakai Berapa? penggaris. Oh iya benar pakai penggaris. Pakai penggaris benar. Jadi besok harus benar ya ngitung pakai busurnya biar ukurannya itu nggak salah. Nah, terus construct the perpendicular bisector of AB. Tadi kan perpendicular itu apa sih? Perpendicular itu garis yang tegak lurus ya. Jadi kalau bisektor itu garis bagi. Garis bagi. Kalau perpendicular bisektor ya berarti garis bagi tegak lurus gitu. Intinya bisektor garis bagi, perpendicular garis tegak lurus. Coba tak cari ini apa sih? Exercise 5.3. Ya. Nah, nanti mungkin kamu kalau belajar cek itu, aku udah ngecek tadi jawabannya AC itu 4,2 cm, yang BC itu adalah 5,7 cm. Nanti kamu coba gambar sendiri pakai busur penggaris. Nah, terus nomor 9 itu cuma cuma construction ya, cuma cuma gambar juga. Intinya istilahnya gambar-gambar aja itu. Construct the perpendicular. Gampang lah. Draw the triangle accurately. Intinya cuma akurat. Intinya kamu suruh gambar yang bener lah ukurannya gitu aja. Nah, ini itu ya terakhir. Use function and inverse function to change Celsius to Fahrenheit. Ini sebenarnya maksudnya IPA fisika ya. IPA fisika, suhu-suhu, Fahrenheit, Celsius. Nah, kalau mencari Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit itu kamu simbolkan 9. Celsius kamu simbolkan 5. Nah, jadi kalau mencari Fahrenheit gimana? Fahrenheit adalah berarti yang dituju dulu. Nah, berarti rumusnya apa? Yang dituju per asal ditambah 32. Nah, berarti yang dituju kan 9. Fahrenheit kan 9. Asalnya kan 5. Celsius itu 5. Ditambah 32. Nah, jadi kalau mengubah Celsius ke Fahrenheit itu seperti itu. Tapi kalau inverse-nya, nah berarti kamu menggunakan rumus inverse. Ya, berarti kalau mengubah inverse gimana? Kan tadi C itu ini. C itu 9/5 ditambah 32 Fahrenheit ya. Berarti kita mengubah F jadi F sama dengan. Berarti gimana? Ya. Hmm. Berarti F jadi F sama dengan. Ini tadi F ya. Jadi ini suhu Fahrenheit. Berarti kalau baca di Celsius gimana? Ya. Jadi ini dalam kurung Celsius gitu ya. Berarti tinggal dipindah ruas, ya nggak? Dipindah Dipindah. ruas 9/5. Nah, itu pindah ke ruas kiri. Berarti jadi 5/9. Nah, dalam kurung F kan ini plus 32. Kalau dipindah ke kiri jadi min tiga Hmm. dua. Dah, itu tok inverse-nya. Jadi ini C sama dengan ini.
Itu 5/9. F 32. Jadi dihafalkan aja dua ini. F sama dengan sama C sama dengan. Yo, terus yang terakhir adalah menggambar grafik dari persamaan. Bisa kan kalau gambar grafik? Yang garis-garis itu. Yang kayak kayak ya tadi no. Nah, ini misal. Tapi ini harus diisi dulu sih. Ini apa berarti? Berarti ini X/2 + 5. Nah, jadi ini persamaannya Y sama dengan X/2 + 5. Kalau digambar gimana? Gambar menggunakan Eh, diagram Kartesius. Ini X, ini Y. Berarti ya harus cari satu-satu dulu. Ya, ya berarti misal ini 4. Ini udah ada yang jawab belum ya? Benar. Ini exercise 9 di T4. Oke. Nah, langsung ya. Jadi kamu nanti cari ini langsung tak isi, yaitu nomor mana ya gampang? Nomor 2AI1 itu gampang tuh. Ini ya, ini tuh 3, 6, 9, 12. Nah, jadi ya nggak ada setengah-setengahnya. Terus kita mau gambar X, Y, grafik grafik diagram Kartesius. Berarti kita harus menentukan persamaannya dulu. Berarti persamaannya berapa ini? Yang 2AI. Gimana? Baca nih. Baca nih. Itu kan ini ke Y. Berarti Y sama dengan otomatis dia. Berarti Y sama dengan. Kan ini urut. X dikali 2 iya. ditambah 3. Gitu? Berarti ya wes. 2X ditambah 3. Berarti persamaan itu. Nah, berarti diagram Kartesiusnya gimana? Ini X, ini Y. 0. Nah, sini 0. Bacanya gimana ini? 0,3. 1,5, 6. 3,9 sama 4,5, 12. Berarti 0,3. Yes. Gimana bacanya 0,3? X-nya 0, Y-nya 3. Kayaknya Tuh, 3. waga. Jadi jangan kebalik. 0 tuh kamu jangan-jangan 3-nya sini lagi. Salah. Jadi 0 itu yang grafik X, terus 3 itu Y. Berarti di sini. Di sini ya 0,3 itu. Terus baca 1,5, 6-nya. 1,5 tuh di sini. 0,6. 4, 5, 6. Tek, 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 tek. Nah, nah. Jadi ini itu 1,5, 6. Terus 3,9. Wah, atas lagi. Nah, anggap saja sini 9. Nah, sini 3,9. Terus satu lagi 4,5, 12. Wah, lebih naik lagi. Sini 4. Anggap saja 4,5-nya di sini. Nah, 4,5, 12. Nah, anggap saja 12 di sini. Tek, 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 tek. Nah, jadi Yes. garis-garis. Nah, setelah itu apa? Perpotongan-perpotongan ini kita sambung. Yang pasti garis lurus ya. Ini karena kita Ya. nggak pakai penggaris saja bengkong. Jadi harusnya garis lurus. Jadi garisnya gini. Dipakai penggaris. Set. Nah, harusnya lurus. Habis itu sini ditulisi persamaannya. Nah, jadi ini panah. Nah, Y sama dengan 2X + 3. Udah, selesailah. Bisa nomor 5 itu. Ya, gambar grafik. Dah, mungkin ada yang ditanyakan. Apa? Suaramu kecil amat, deh. Insya Allah enggak. Oh, insya Allah enggak. Alhamdulillah. Oh ya, nah, semoga soalnya
Yang mudah-mudah. Wait. Baca matematika sama apa? Satu hari satu mapel. Wih, enak kali. Yang lainnya itu SMP lain tuh 3 sampean dia. Mereka tuh. Oh, Udah ya berarti. Ya cuma kayak gitu. Mudah sih ya, Dek. Sebenarnya cukup mudah ya. Oke, dah. Oke, sampai sini ya. ya. Oke, dah. Oke, alhamdulillah ini kita sudah menyelesaikan beberapa kisi-kisi yang kemungkinan akan keluar di soal besok. Semoga eh, PSTS-nya lancar, mendapatkan Hmm. soal yang mudah-mudah dan soal yang sudah kita pelajari, yang kita pahami. Ya, jangan lupa belajar lagi latihan soal yang banyak biar besok nggak kaku ya saat mengerjakan, biar cepat perhitungannya. Oke, eh, karena sudah tidak ada yang tanyakan, kita tutup pertemuan hari ini. Sebelum menutup pertemuan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi depannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dek Dinda atas pertemuan hari ini. Oh ya, kita dokumentasi yang kedua dulu. Orangnya ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Semoga bisa lancar ya, Dek, PSTS-nya. Semangat buat Amin. pengerjakannya. Makasih, Kak. Oke, saya tutup. Bila itu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian dapat berita konten terbaru. Terima kasih. Bertutup video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next video, guys. Peace.